Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Melanjutkan pembahasan kita di mana ada 20 wanita yang mana wanita ini hanya berhak untuk dinikahkan oleh hakim. Hakim atau sultan atau yang mewakili mereka, seperti Pak Qadhi, KUA kalau sekarang, dan semacamnya. Jadi ini yang resmi diangkat oleh negara. Siapa saja? Yang pertama kemarin telah kita bahas adalah wanita yang tidak punya wali, baik secara nyata memang tidak ada sama sekali, atau cuman ada hal yang mencegah, misalkan gila, misalkan orang kafir walinya itu, atau misalkan karena kecil dan yang lainnya. Sementara dia tidak punya wali lain selain wali itu tadi. Yang kedua, walinya hilang, nggak tahu kemana, kabarnya nggak tahu, sebagaimana telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga, walinya sedang melaksanakan ihramul waliyyi bil haji awil umrah. Jadi ihram haji ataupun umrah, maka wali ini tidak berhak untuk menikahkan. Yang menikahkan nanti langsung hakim. Kemudian at-tasi'atu, yang ke-9, wanita yang ke-9 yang berhak dinikahkan oleh hakim adalah siapa? Nikahuhu ay idza aradal waliyyu an yankihaha li nafsihi. Jadi begini, ada seorang wanita, dia wali nggak ada, ayah tidak ada, kakek tidak ada, terus ke atas nggak ada, saudara nggak punya, jelas ponakan nggak punya, paman mati, pamannya mati, meninggal dunia, atau gila, pokoknya ada hal yang mencegah kewalian. Ternyata sepupunya itu ada, sepupunya ada. Nah, sepupu ini sekarang posisinya apa? Wali bagi si wanita. Si wanita tadi orang tuanya nggak ada, saudaranya nggak ada, ponakannya juga nggak ada, paman juga nggak ada, sepupunya ada. Maka yang menikahkan adalah siapa? Sepupunya. Masalahnya sepupunya yang akan menikahi wanita ini. Boleh nggak? Boleh. Karena sepupu itu bukan mahram, dia anaknya paman. Cuman dia sudah istilahnya seneng sama wanita ini walaupun sepupunya. Dan banyak ya kalau di Madura, Jawa, apalagi di Arab yang menikah dengan sepupunya, ibnul am, anaknya paman, itu sangat banyak. Atau bintu am, anaknya paman, itu banyak. Nah, masalahnya dia ingin menikahi si wanita itu tadi. Nikahuhu, dia ingin menikahinya. Ai idza aradal waliyyu an yankihaha li nafsihi. Walinya mau untuk menikahi wanita itu untuk dirinya sendiri. Padahal dia ya walinya sekarang gitu. Kalau wali yang sekaligus mahram, ya jelas tidak boleh menikahinya karena haram. Misalkan saudaranya, misalkan pamannya, ya jelas nggak boleh paman menikahi ponakannya sendiri. Nah, ini kan sepupu ini. Cuman kebetulan yang lain tadi nggak ada, meninggal, tinggal sepupunya, dia jadi wali. Cuman dia akan menikahi wanita ini. Kabni ammin, seperti ibnu am, anak dari paman, yaitu sepupu. Laisa hunaka man huwa aqrabu minhu, padahal di sana tidak ada wali yang lebih dekat dari sepupu itu. Pamannya nggak ada, saudaranya juga nggak ada, pokoknya dia satu-satunya si sepupu ini. Wala man yusawihi, dan juga tidak ada yang sejajar dengan
sepupu ini. Jadi sepupunya cuma satu. Kalau misalkan sepupunya dua, ya yang satunya nanti yang akan menjadi walinya. Sementara yang satunya walaupun posisinya tadi wali, ya sekarang akan menikahi si wanita ini. Ya jelas dia kalau ingin menikah tidak boleh menjadi wali dengan dirinya sendiri. Saya menjadi wali sekaligus saya akan menikahi kamu. Nggak mungkin. Tidak bisa dia menjabat dua posisi. Seperti itu. Maka bagaimana? Fa innahu yaqbalun nikaha wa yuzawwijuhu al-hakimu. Maka sekarang dia tugasnya adalah menerima akad nikah dan yang menikahkan adalah hakim. Mau nyari kemana? Mau walinya ini memang yang terdekat. Makanya hakim yang turun tangan nanti. Langsung atas nama hakim negara. KUA kalau di sini. Begitu ya. Maka sekarang si sepupu itu nanti qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Dia yang malah mengucapkan qabulnya. Baik, itu yang ke-9. Ada masalah seperti ini ada? Kalau laki-laki menikahi sepupunya banyak. Tapi kasus yang seperti ini tidak ada wali yang lain kecuali hanya sepupunya, itu sangat jarang. Dia mungkin mempunyai sepupu yang lain. Dia mungkin pamannya masih hidup. Dia mungkin saudaranya ada, atau dia mungkin ponaannya juga ada, seperti itu. Nah, al-ashiratu, wanita yang ke-10. Seperti apa wanita yang ke-10 ini yang kemudian dinikahkan oleh hakim? Baik. Idza arada, apabila si wali itu menginginkan, walinya menginginkan nikahaha, untuk menikahkan si wanita ini litiflihi, kepada anaknya as-shogiri, yang masih kecil. Jadi anaknya yang masih kecil itu tidak bisa mengucapkan apa? Qabiltu nikahaha. Ya karena masih kecil, nggak tahu apa-apa. Dan pernikahannya sah, Mas. Karena menikah itu tidak harus balik, laki-laki ataupun perempuan. Kecuali nanti ada pengecualian perempuan yang sudah janda. Jadi misalkan ada perempuan janda dan dia belum balik, maka ketika akan menikah nanti harus balik dulu. Seperti itu. Begini ya. Nah, jadi misalkan walinya itu akan menikahkan wanita ini kepada anaknya yang masih kecil. Contoh gampangnya paman. Jadi ada seorang paman, dia punya anak kecil laki-laki, ya kan? Tapi paman ini punya ponaannya perempuan. Kan begitu? Karena ponaan itu boleh menikah dengan anaknya, karena mereka berdua adalah sepupu, ya kan? Kemudian juga agar hubungan nasab itu tidak hilang, paman berkeinginan untuk gimana kalau anak saya dinikahkan kepada ponaan saya yang perempuan itu. Ya kan? Dan tidak ada wali lain selain pamannya itu. Ayahnya si perempuan meninggal dunia, saudaranya meninggal dunia, ponaan enggak punya, kan ke paman. Tapi paman ini ingin menikahkan wanita ini kepada anaknya yang masih kecil, masih SD kelas 1. Wala waliyalaha aqrabu minhu, dan tidak ada wali bagi perempuan ini kecuali hanya pamannya itu tadi. Enggak ada yang lebih dekat kecuali hanya pamannya itu tadi, yang punya anak kecil yang akan dinikahkan pada perempuan itu. Wala fi darajatihi, dan juga tidak punya saudara si paman ini. Jadi si wanita pamannya cuma satu, yaitu tadi. Tidak ada paman kedua, paman ketiga. Kalau paman kedua ya paman yang kedua nanti yang akan mengakad, seperti itu. Ini enggak ada. Cuman si paman itu tadi. Fa innahu yaqbalun nikah liwaladihi, maka si paman itu menerima akad nikah qabiltunya untuk anaknya itu tadi, bukan menjadi walinya sekarang, karena dia akan menikahkan si ini kepada anaknya sendiri yang laki-laki yang masih belum tahu apa-apa. Oleh karenanya nanti yang menikahkan adalah hakim. Naam, wa yuzawwijuhu al-hakim, oleh karena itulah dinikahkan oleh hakim. Sudah tergambar apa belum? Misalkan begini,
ini seorang wanita nih, dia adalah ponaan saya nih, kopi nongkrong ini, gitu. Ponaan saya. Terus di sini anak saya, ini ponaan saya yang perempuan, kan begitu. Dia ayahnya mati, saudaranya mati, ponaannya juga nggak ada. Pamannya saya cuman satu, saya nggak punya saudara. Lah terus kemudian saya berkeinginan, gimana kalau dinikahkan saja ponaan saya itu kepada anak saya yang masih SD kelas 1. Ya wes, tak nikahan saja. Lah sekarang saya tidak boleh bertindak sebagai wali karena akan menikahkan ponaan di mana saya memang wali, ya kan? Kalau misalkan akan menikah, memang wali gitu kan, akan dinikahkan kepada anak saya ini. Nah itu saya dalam hal ini tidak boleh menjadi wali bagi si ini. Begitu kan? Nah, maka nanti hakim nanti yang akad, saya nikahkan, saya terima nikahnya fulanah untuk anak saya yang masih kelas 1 SD. Seperti itu caranya. Nah, itu wanita yang ke-10. Baik. Al-hadiyata asyrata, wanita yang ke-11. Kalau di artinya tinggal lihat angkanya ya, nomornya. Wanita yang ke-11. Idza arada nikahaha li hafidihi. Kalau tadi paman, sekarang kakek. Karena kakeknya itu satu-satunya wali. Ada seorang wanita, perempuan. Ayahnya meninggal dunia. Saudaranya juga meninggal dunia. Enggak usah ke saudara ya, karena kakek itu kan ayah meninggalkan terus ke kakek, seandainya kakek masih ada. Baik, ala kulli hal, walinya satu-satunya cuman kakek. Ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, kakek ini jelas dia punya anak yang kemudian anak laki-laki, dan anak laki-laki ini punya anak perempuan alias cucu perempuan. Si kakek ini ternyata punya anak lain. Punya anak lain laki-laki misalnya, terus kemudian punya anak juga cucunya perempuan. Yang tadi ini perempuan ya, cucu perempuan, dia punya cucu lagi di sisi lain adalah laki-laki. Nah ternyata dia satu-satunya wali memang, ya kan. Lalu akhirnya dia berkeinginan untuk menikahkan cucunya ini, ya kan, cucu perempuannya ini, di mana memang dia bertindak sebagai wali untuk cucunya yang lain, untuk cucu yang laki-laki dari anaknya yang lain. Naam, arada nikah li hafidihi, untuk cucu laki-lakinya, ibnihi. Ini cucu laki-lakinya, ibnihi, anak laki-laki dari anaknya yang laki-laki. Cucu laki-laki dari anaknya yang laki-laki. Wahua, sedangkan wahua yaitu si kakek itu ghairu mujbir, bukan orang yang mujbir. Maksudnya bukan orang yang mujbir, si perempuan ini sudah tidak perawan lagi, sudah tidak gadis. Jika memang seperti ini, si cucunya yang perempuan ini sudah tidak gadis, artinya mungkin pernah dicerai oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya dan iddah sudah selesai. Kemudian yang ini anak laki-laki dari anak laki-lakinya, cucu laki-laki dari anak laki-lakinya. Maka dalam hal ini dia tidak boleh menikahkan ini cucu yang perempuan yang sudah janda itu tadi. Terus bagaimana? Maka nanti yang akan menikahkan adalah hakim. Adalah hakimnya, Mas. Nah, ini kalau kemudian si perempuan itu sudah janda. Kalau ternyata perempuan ini masih gadis, masih anak-anak, ya kan, masih SMP, SMA, masih gadis lah intinya. Fa in kana mujbiran, apabila si kakek itu punya cucu dan cucunya masih perawan, masih gadis, mujbir istilahnya, bi angkanatiz zaujatu bintu ibnihi al-akhar, dengan sekiranya calon istrinya ini, calon istri bagi yang akan dinikahkan itu adalah anak dari anak laki-lakinya yang lain.
Dia punya 2 anak laki-laki, terus kemudian punya cucu laki-laki, punya cucu perempuan. Ingin dinikahkan sama-sama cucu ini. Ternyata yang ini janda, maka siapa yang akan menikahkan? Hakim. Kalau ternyata ini adalah masih gadis, masih perawan ya, maka bagaimana sikapnya? Alias kalau masih perawan berarti apa? Posisi si kakek ini mujbir kan? Iya, wali, tapi wali mujbir kan? Boleh menikahkan tanpa sepersetujuan dia sekalipun. Sebagaimana kita telah bahas di awal, kan begitu. Nah, kalau memang si perempuan ini masih gadis, wahya bikrun tawallat tarafain, maka dia boleh ijab dan qabul sendirian. Ini sangat aneh sekali permasalahan, tapi memang masuk di akal. Sudah tergambar apa belum? Oke, kita gambarkan lagi. Saya seorang kakek. Saya punya anak laki-laki 2. Dipaham? Anak laki-laki saya menikah dengan perempuan, dua-duanya. Satu punya anak perempuan, yang satu punya anak laki-laki. Berarti saya punya 2 cucu, cucu perempuan, cucu laki-laki. Saya berkeinginan karena ayah mereka sudah meninggal, khususnya ayah si perempuan. Karena walinya kalau misalkan ada ayahnya kan ayah itu kan. Nah, sudah meninggal. Ya kan? Dan otomatis saya akan menjadi walinya. Kalau si perempuan ini dulunya pernah menikah kemudian dicerai alias sekarang sudah janda, atau misalkan melakukan hubungan di luar pernikahan kan juga dianggap sebagai janda. Pokoknya intinya dia sudah janda, maka saya tidak boleh menjadi walinya dia, ya kan? Tidak boleh menjadi walinya si cucu perempuan ini. Kalau misalkan akan dinikahkan kepada cucu saya yang laki-laki dari anak saya yang laki-laki, maka hakim nanti yang akan menikahkan. Kalau misalkan perempuan ini ternyata belum menikah, cucu saya yang perempuan ini belum menikah, dia masih gadis, maka bagaimana? Dan saya akan menikahkan kepada ini, kepada cucu saya yang laki-laki dari anak saya yang laki-laki. Walaupun ayahnya ada kan nggak masalah, kan laki-laki itu kan nggak masalah mas ada wali atau enggak. Yang perempuan ini lah, maka bagaimana? Maka saya bisa mengakad diri sendiri untuk dua-duanya. Misalkan saya nikahkan cucu saya yang bernama Fatimah kepada kamu, cucu saya yang bernama Ahmad, dengan mas kawin sekian. Saya terima nikahnya. Satu orang yang ngomong kayak gitu, saya nikahkan cucu saya yang laki-laki kepada ini, ya kan? Khususnya apabila dia masih belum tahu apa-apa juga gitu kan. Ya kalau sekiranya ini bisa dia menerima. Kalau sudah mengerti terkait masalah menerima akad. Kalau misalkan sama-sama kecilnya tidak paham tentang masalah itu, maka dengan sendirinya saya mengatakan saya nikahkan cucu saya yang perempuan ini dengan cucu saya yang laki-laki ini dengan mas kawin sekian. Ya, saya terima nikahnya dengan mas kawin sekian untuk cucu saya yang laki-laki ini. Jadi satu orang bilang seperti ini. Dan ini kasus hampir tidak terjadi, Mas. Hampir tidak terjadi kasus satu ini. Jadi kakek sekaligus jadi wali, sekaligus jadi ijab qabul satu orang. Nah, makanya disebutkan wahya bikrun tawallat tarafain, maka dia boleh akad ya, sigatnya ijab dan qabul dengan sendirinya. Kemudian yang ke-12 atsaniyata asyara amatul mahjuri alaihi idza lam yakun lahu abun wala jaddun yuzawwijuha al-hakim bil maslahati. Budaknya seorang laki-laki yang dilarang membelanjakan hartanya. Jadi ada begini Mas, ada seorang laki-laki dia itu dilarang untuk membelanjakan hartanya. Namanya di dalam pembahasan fikih itu di mahjur alaih, dihajar, bukan dihajar ya, dihajar. Maksudnya dihajar apa? Dia itu dilarang untuk belanja. Kenapa? Satu, karena dia misalkan ya idiot. Idiot tuh nggak boleh beli-beli sendiri, harus walinya. Atau misalkan dia blow on,
menghambur-hamburkan uang. Ada uang punya orang tuanya dibuang ke tempat sampah. Pokoknya ada sinting seperti itu, sinting parah, sehingga tidak bisa membedakan mana uang mana bukan. Lah, orang ini termasuk orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya. Lah, ternyata dia punya budak. Dia punya budak. Loh, kok bisa? Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi dia memang mempunyai budak. Namanya saja orang yang idiot. Nah, diberikan budak justru agar si budak bisa membantu orang itu. Dan budaknya budak perempuan. Suatu saat budak perempuan ini akan menikah. Budak perempuan ketika akan menikah, yang akan menjadi walinya siapa? Sementara dia nggak punya ayah, nggak punya saudara, nggak punya kakek, ya, nggak punya ponaan, nggak punya paman, sepupu nggak punya. Siapa yang akan menikahkannya? Majikan. Majikannya itu tadi, majikan yang dihajar, idiot. Ayo, siapa sekarang yang akan menikah? Masa yang idiot itu akan menikahkan? Nah, hakim itu yang akan menikahkannya. Ini kalau memang ada permasalahan budak ya, cuman sekarang faktanya budak itu tidak ada saat ini. Nah, fa in kana safihan zawajahal hakim bi idnihi. Ya, kalau misalkan dia benar-benar safi dan dia dilarang untuk membelanjakan hartanya, nanti tetap diizinkan. Ini saya mau nikah ya Pak sama laki-laki itu. Oh iya, ya sudah wes, menikah saja. Nah, selanjutnya wanita yang ke-13, al-majnunatul balighatul muhtajatul nikah. Ada seorang cewek gila. Al-majnunah, majnunahnya itu cewek tapi gila, Mas. Pernah lihat perempuan di pinggir jalan tapi gila? Muda. Ada yang masih muda. Lah, ternyata dia baligh al-muhtajatul nikah, dia membutuhkan nikah. Misalkan apa? Ada orang gila ya kan, perempuan. Ciri-ciri kalau memang dia membutuhkan laki-laki, membutuhkan nikah, kan bisa dilihat. Misalkan dia nginceng-nginceng laki-laki, berpuisi-puisi gitu kan tentang cinta gitu kan. Semakin gila kan semakin romantis katanya. Kan begitu. Orang romantis kan sudah gila katanya kan. Cinta gila. Kayak gitu. Kelihatan memang kalau dia memang ingin menikah gitu. Haitsu la abalaha wala jaddun, boleh seperti itu. Tidak punya ayah, tidak punya kakek, tidak punya semuanya, yuzawwijuha al-hakim. Maka nanti hakim yang bertindak untuk menikahkannya. Nah, kalau sekarang di sini gimana? Gak ada kan? Gak diurus kan? Namanya saja orang gila gitu. Ya seharusnya diurus. Artinya ada rehabilitasi yang memang disediakan untuk mereka-mereka yang gila kayak gitu. Nah, kemudian ar-rabi'ata asyrata, wanita yang ke-14 yang hanya boleh dinikahkan oleh hakim. Amatur rasyidati allati la waliya laha ay la waliya li sayyidatiha yuzawijuha al-hakim bi idzni malikatiha. Budaknya perempuan yang rasyidah. Jadi begini, ada seorang perempuan, dia rasyidah. Rasyidah itu pandai mengelola harta. Dia bisa membelanjakan hartanya sesuai pada tempatnya. Lah, dia punya budak perempuan. Majikan perempuan ini punya budak perempuan. Suatu saat si budak ini akan menikah, mau menikah. Yang menikahkan siapa? Masa majikannya? Sebagai wali. Wong wali harus laki-laki. Nah, ini kan majikan perempuan ini. Gimana ini? Kita lihat. Allati la waliya laha. Pertama, dia memang tidak punya wali. Ya kan, orang tuanya nggak ada, kakeknya nggak ada, pokoknya walinya tidak ada. Ai la waliya li sayyidatiha. Begitu juga, nah, majikannya itu juga nggak punya wali. Majikan ini, si majikan tadi, si perempuan, walinya siapa? Pertama ayahnya nggak ada. Kemudian kakeknya juga nggak ada, saudaranya juga nggak ada, ponaan, paman, sepupu juga nggak ada semuanya. Dia hanya sebatang kara. Lah budaknya akan menikah. Lah siapa terus yang akan menikahkan ini?
Wali nggak ada, wali dari majikan juga nggak ada. Lah disitulah kemudian hakim yang akan menikahkannya dengan izin si majikan perempuan ini. Jadi dia mengizinkan bahwa si perempuan boleh menikah dengan laki-laki. Nah, itu yang ke-14. Kemudian tinggal 5 lagi ya. Al-khamisata asyrata, yang ke-15, amatu baitil mal. Nah, ini tidak tergambarkan sekarang karena baitul malnya ada nggak ada. Nah, kalau baitul mal wa tamwil itu kan hanya nama saja ya, sistemnya tidak seperti halnya baitul mal. Karena baitul mal itu memang milik negara Islam. Amatu baitil mal, jadi budaknya baitul mal. Baitul mal itu kalau kita gambarkan secara sederhana adalah suatu tempat penyimpanan harta untuk kaum muslimin. Ya berupa emas, berupa perak, berupa makanan-makanan yang ada, bahkan ada yang berupa budak. Karena budak kan apa? Bisa dijual kan? Bisa diwariskan kan? Ya. Nah, ternyata ada di baitul mal juga kayak gitu. Nah, bagaimana suatu ketika budak baitul mal ini dia membutuhkan pernikahan, wanita yang budak ini mau nikah gitu, mau kawin. Maka bagaimana? Yuzawwijuha al-hakim biidniha. Maka nanti akan dinikahkan oleh hakim sesuai dengan izin dari budak itu. Artinya budak tersebut memang setuju untuk kemudian menikah, ya setuju, ya sudah, maka akan dinikah. Karena dia tidak punya majikan, masih belum punya majikan, masih ada di baitul mal. Nah, makanya nanti kemudian hakim langsung yang menikahkannya. Kemudian yang ke-16, al-amatul mauqufah. Jadi budak yang diwakafkan. Ternyata wakaf bukan hanya Al-Qur'an, bukan hanya tanah untuk bangun masjid, Mas. Budak pun bisa diwakafkan. Makanya betul, budak itu memang separuh harta memang, separuhnya orang, separuhnya ya benda gitu kan, bisa dijual belikan. Lah, misalkan saya akan mewakafkan budak untuk Rubin, untuk anak-anak Rubin misalnya, kan begitu. Maka nanti akadnya hanya sekedar untuk dipekerjakan. Beda kalau saya wakafkan budak untuk Mas ini misalnya, untuk Mas Bahrudin, budak perempuan, ya terserah. Nah, ini untuk Rubin, nanti fungsinya hanya bekerja untuk Rubin itu sendiri. Nah, jadi diwakafkanlah. Suatu ketika karena memang untuk kelompok gitu kan, untuk Rubin itu tadi, dia menginginkan untuk menikah si budak ini karena sudah waktunya menikah memang. Dikiranya budak nggak mau nikah gitu ya, punya keinginan juga untuk menikah. Dikiranya hanya orang yang merdeka gitu. Nah, maka siapa? Yuzawwijul hakimu, maka nanti hakim yang akan menikahkannya biidnil mauqufi alaihi, dengan seizin orang yang diwakafkan itu tadi. Jadi budak ini diwakafkan kepada Rubin, maka nanti Rubin memberi izin kepada hakim untuk menikahkan si budak ini kepada orang lain. Nah, kemudian kita selesaikan ini yang 17, amatul kafiri al muslimatu, budaknya orang kafir yang muslimah. Budak yang muslimah tapi menjadi budaknya orang kafir, kayak gitu. Lah dia kemudian akan mau menikah kayak gitu, mau menikah. Bisa. Apakah ini bisa? Bisa. Namanya saja budak dijual belikan. Kalau misalkan yang membeli adalah orang kafir, ya dan juga sudah sepakat, ya terjadilah jual beli gitu. Kan begitu. Nah, cuman nanti negara harus memfasilitasi untuk memerdekakan si budak muslimah ini. Nah, kemudian dia ingin menikah si budaknya orang kafir ini, maka yang akan menikahkan adalah siapa? Ya hakim itu.
amatul kafiri al muslimatu idza allaqa itqaha bisifatin. Apabila si tuannya yang kafir itu menggantungkan kebebasannya, kemerdekaannya dengan satu sifat. Misalkan tuannya mengatakan begini, kamu akan bebas ketika masuk ke rumah itu misalnya. Kan syarat ini, ketika dia masuk ke sana maka dia akan bebas. Cuman di dalam rumah itu ada hal-hal yang berbahaya kayak gitu. Misalkan dia masuk ke sana maka dia akan bebas. Nah, tapi ini tidak dilakukan. Dia tidak masuk ke rumah itu. Hanya saja seiring berjalannya waktu dia mau menikah. Maka bagaimana, siapa yang akan menikahkan? Nah, adalah hakim. Jadi seumpamanya kasusnya kayak begini, maka nanti hakim yang akan menikahkan. Kemudian selanjutnya yang ke-18. Kurang 3 ya. 18. Amatul kafiri al-mudabbaratu. Budaknya orang kafir al-mudabbaratu yang mudabbar. Mudabbar itu adalah budak yang digantungkan kemerdekaannya itu ketika tuannya telah meninggal. Jadi tuannya bilang begini, kamu akan merdeka kalau saya mati. Tapi nggak boleh dibunuh karena berdosa. Ya, mudabbar itu yaitu tadi dia akan merdeka dengan syarat tuannya itu mati dulu. Disebutnya dengan budak mudabbar. Ya pada intinya sama, budak semuanya gitu. Cuman dia pernah mendengar kalau tuannya mengatakan kamu akan merdeka kalau saya meninggal dunia. Namanya itu nanti menjadi budak mudabbar. Nah, dia akan menikah. Siapa yang akan menikahkannya? Apakah tuannya yang kafir itu? Ya jelas tidak boleh. Makanya kemudian hakim turun tangan di sini untuk menikahkan wanita itu. Kemudian yang ke-19, amatul kafiri al-mukatabatu idza kanat muslimatan. Budak perempuan dan dia budak mukatabah. Budak mukatab, kalau perempuan mukatabah. Tapi tuannya orang kafir. Jadi dia budak muslimah dan statusnya mukatab. Sementara tuannya itu kafir. Apa sih yang disebut budak mukatab? Budak mukatab itu adalah budak yang kemerdekaannya itu ya bayar uang, dengan membayar uang kepada majikan dengan jumlah tertentu dan dicicil tiap minggu misalnya, tiap pekan atau tiap bulan, terserah. Tuan, saya mau merdeka. Berapa kamu maunya? Ya terserah tuan. Ya wes, kamu seharga 1 miliar. Wah nggak mampu saya tuan. Ya sudah, bayar tiap bulan sekian. Oh ya wes, bayar hanya tiap bulan. Jadi dia selain berkhidmat kepada majikannya, mengabdi kepada majikannya, maka dia juga kerja misalnya. Pokoknya dia nabung uang, bayar sampai kemudian ketika sudah lunas maka dia merdeka dengan sendirinya. Itu disebutnya dengan budak mukatab. Lah suatu ketika dia mau menikah gitu kan, mau menikah perempuan ini. Maka bagaimana? Maka yang menikahkan adalah hakim. Nah, hakim ya yang menikahkan. Dan yang terakhir yang ke-20 adalah mustaulidatul kafir idza aslamat. Mustaulidatul kafir yaitu apa? Budak muslimahnya orang kafir yang mustauladah. Mustauladah itu adalah budak perempuan yang sudah digauli oleh majikannya, ya kan? Dan sudah melahirkan. Mustauladah. Budak mustauladah adalah budak yang digauli oleh majikannya dan melahirkan seorang anak sebab hubungan itu. Lah, itu kan budak memang. Dia bukan istrinya, budak saja. Suatu ketika dia menginginkan untuk menikah. Ya kalau sudah menikah, mau menikah ya berarti kan harus keluar dari perbudakan kayak gitu kan. Nggak bisa dia kemudian menikah, di sisi lain ternyata masih melayani tuannya di ranjang kayak gitu kan, nggak boleh. Nanti akhirnya anaknya nggak jelas gitu kan.
maka nanti tuannya harus menyerahkan kepada hakim untuk menikahkan si wanita ini. Nah, di sini disebutkan wamithluha amatul kafiril muslimatu wa in kanat kinnatan. Begitu juga sama dengan permasalahan yang disebutkan tadi, ada budak perempuan, budak dari laki-laki kafir. Dia itu budak murni, bukan mudabbar, bukan juga mukatab. Pokoknya murni, budak. Maka bagaimana? Maka nanti hakim yang akan menikahkannya. Cuman pada intinya ketika seorang wanita itu tidak memiliki hakim sama sekali, baik secara hissan ataupun syar'an, secara nyata ataupun secara syariat, maka nanti hakim yang bertindak untuk menikahkan si wanita ini. Hakim yang diangkat oleh negara. Begitu ya. Jadi dalam permasalahan 20 orang ini, 20 contoh ini yang berhak menikahkan masing-masing mempelai wanita hanya hakim negara atau wakil dari hakim itu tadi. Baik, ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita akhiri ya. Kalau dilanjutkan waktu sudah masuk pada isya. Untuk kesempatan berikutnya itu ada permasalahan 2 saksi dan masalah calon suami. Ini yang penting ini. Apakah antum sudah masuk kriteria di sini? Calon suami ini, calon suami seorang wanita. Kalau nggak masuk ya nggak bisa menikah gitu kan. Baik, sudah nggak ada? Nah, ayo, Mas. Apakah boleh satu budak menikah dengan yang merdeka? Budak laki-laki. Budak perempuan menikah dengan laki-laki Budak perempuan menikah dengan laki-laki merdeka. Nanti ada lagi tentang sultan-sultan dulu itu kan punya banyak selir. Selir itu apakah statusnya budak atau seperti apa? Baik. Pertanyaan pertama, bolehkah laki-laki merdeka macam kita orang ini menikah dengan perempuan tapi dia budak? Walaupun budak tapi budak Arab gitu kan? Budak orang-orang barat gitu misalnya, bukan budak yang negeri kita misalnya. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh? Boleh, akan tetapi hukum asalnya haram. Jadi kebolehan ini mengikat beberapa syarat. Pertama, sudah tidak ada wanita merdeka sama sekali. Misalnya, jadi wanita merdeka sudah nggak ada, maka di situ ya boleh menikah dengan si budak ini, gitu ya. Yang kedua, ada budak merdeka, tapi padang nggak mau sama orang itu, nggak mau sama sekali. Kenapa? Ya karena mungkin buruk rupa, karena mungkin tidak bertanggung jawab. Pokoknya nggak ada yang mau sama sekali. Ada memang budak wanita merdeka, cuman nggak mau sama orang itu. Nah, maka kemudian boleh. Kemudian yang selanjutnya ada memang budak wanita merdeka, hanya saja mereka mematok harga di luar batas kemampuan laki-laki. Padahal mahar itu umumnya 2 juta sampai 3 juta. Ternyata dia semua wanita yang ada, ya kan, mematok harga sampai 500 juta. Ya kan? Enggak ada. Nah, maka dari itu boleh kemudian menikah dengan seorang budak. Jadi seperti itu ya. Enggak ada wanita, enggak ada yang mau mahar di luar akal sehat begitu. Maka kemudian boleh menikah dengan seorang budak. Kemudian yang selanjutnya itu lupa saya yang terakhir itu. Jadi dia sendiri tidak mempunyai budak yang bisa diajak bersenang-senang. Dia sendiri nggak punya budak gitu. Karena untuk membeli budak kan mahal, miliaran. Kalau uang kita gitu. Kalau menikah kan cuma mahar saja. Nah ini nggak bisa, beli budak juga nggak bisa. Sehingga nanti kan kalau sudah punya budak perempuan kan boleh untuk bergaul istilahnya, boleh.
Nah, cuman ini nggak mampu untuk beli budak. Akhirnya apalagi untuk menikah dengan orang merdeka karena sudah mematok harga yang sudah di luar batas kewajaran. Makanya kemudian boleh menikah dengan seorang budak. Permasalahan siapa yang akan menikahkan sebagaimana tadi disebutkan. Cuma resikonya kalau menikah dengan seorang budak, maka nanti anaknya juga budak. Menikah dengan seorang budak ya, maka anaknya adalah seorang budak. Beda kalau antum punya budak, digauli budak itu, hamil kemudian melahirkan, maka si anak antum dari budak itu tidak menjadi budak, akan tapi menjadi orang yang merdeka. Jadi resikonya beda. Menikah dengan budak, anak pasti budak. Menggauli seorang budak, asalkan budaknya sendiri, beli sendiri gitu kan, maka anaknya adalah anak merdeka. Kayak gitu. Ya nggak bisa gitu, ini masalah lain. Gimana kalau pinjem budaknya 2 hari saja gitu, dikembalikan udah langsung ini positif gitu. Bahaya ini gitu kan. Nah, itu yang pertama. Jadi dengan syarat ini terkumpul, maka kemudian boleh menikah dengan seorang budak perempuan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan sultan-sultan yang ada, kemudian dia mempunyai banyak selir, itu bagaimana statusnya? Yang kami ketahui selir mereka itu adalah budak memang. Selir-selir mereka itu budak. Karena mereka paham betul, memang kuota bagi seorang laki itu hanya 4. Kalau kemudian ada lebih dari 4 itu, maka itu semuanya adalah selir. Selir itu budak. Kayak gitu. Akan tapi ya jelas tidak sama dengan budak yang tugasnya hanya ngepel, hanya bersihkan pakai kipas yang biasanya di depan, itu tidak sama. Jadi dia hampir setara dengan para istri juga gitu, karena dia melayani rajanya itu atau sultannya. Begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada yang menikah lebih dari 4, ya jelas itu menyelisihi dari syariat. Nah, baik, satu lagi. Kan tadi yang sudah dibilang tadi, kalau misalnya ada wanita nikah sama laki-laki yang merdeka, itu status wanita budak itu tetap budak atau huruf? Ketika ada seorang laki-laki menikahi budak, maka budak itu tetap dalam kebudakannya, keperbudakannya, tidak akan merdeka. Sebab merdeka itu kan dengan dibeli oleh orang, kemudian dimerdekakan. Kemudian yang selanjutnya tuannya yang kemudian mengatakan, kamu saya merdekakan. Walaupun bercanda, maka langsung menjadi merdeka. Kayak gitu. Makanya diajak bercanda terus majikannya itu, biar kemudian kepleset ngomongnya, oh ya wes kamu merdeka. Begitu ya. Jadi ada 3 hal, pernikahan, kemudian memerdekakan budak, dan apa satunya ya, nikah, memerdekakan, dan tolak cerai. Jadi ini serius ataupun guyon maka tetap terjadi, kecuali ketika mengatakannya dalam keadaan tidak sadar. Begitu ya. Baik, alhamdulillah, ini kajian kita yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Untuk berikutnya kita akan membahas terkait masalah 2 saksi dan calon suami. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.